وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran At-Ta'sil atau kitab At-Ta'sil fi Thalabil Ilm. Manhajiyah, tata cara dalam menuntut ilmu. Di Al-Asl Ats-Tsamin, mungkin yang tidak punya rata-rata enggak ada kitabnya, tapi dengerin aja insyaallah bermanfaat. Itu maqamatun nazari fi masailil ilm, tahapan meninjau masalah ilmiah. Tahapan meninjau masalah ilmiah. Maksudnya ilmiah di sini ilmu syar'i. Ya. Step dan tahapan bagaimana kita meninjau suatu permasalahan ilmu. Berkata muallifnya yaitu Syekh Bazmul hafizallah, kullu mas'alatin ilmiyatin yamurru an-nadharu fiha ala arba'ati maqamat. Setiap masalah ilmiah, maka hendaknya apa? Tinjauan kita itu sampai ke 4 step, 4 langkah, 4 maqam. Dan dikatakan oleh ulama, at-ta'sil al-ilmi amanun minal fitan. Membangun ilmu secara mapan dari asalnya, dari kaidahnya, dari dalilnya, itu mengamankan seseorang dari fitnah-fitnah. Iya. Dan media sosial itu penuh dengan fitnah. Dari satu tema fitnah berpindah ke fitnah lainnya. Dan justru yang Anda lihat mana rata-rata anak-anak pengajian, ikhwan-ikhwan pengajian lah yang mereka terfitnah dengan berita politik dan segalanya. Dan yang rata-rata melihat rata-rata ini yang kemudian terseret ke arus-arus fitnah dan membincangkannya tanpa henti, rata-rata mereka nggak ngaji kitab sejujurnya. Rata-rata mereka imam ngaji tematik begitu saja, ataupun kalau ngaji kitab nggak bisa fokus dan nggak bisa mustamir. Udah, sekali-kali aja, dan pun kalau ngaji kitab pun nggak pernah, nggak ngapa-ngapain, yang penting ngaji aja dah, khalas. Akhirnya mudah terombang-ambing karena tidak punya wasail at-tathbit, yaitu wasilah-wasilah yang meneguhkan diri mereka di kehidupan atau di keilmuan, sehingga tidak bisa membedakan mana yang syubhat dan mana yang ilm, mana yang syubhat. Al-halal yang ini ghairu bayyin, yang haram ghairu bayyin, dan mereka hanya punya apa? Syubhat, jadi bingung. Atau istilahnya golbing, golongan bingung, ya. Kenapa bingung? Karena tidak memiliki at-ta'sil al-ilm, pengakaran ilmu dari dasarnya. Nah, di sini dikatakan wa hadhil maqamatu hiya, dan maqamat atau tahap-tahap tersebut yaitu al-maqamul awal. Step pertama, thubutud dalil. Thubutud dalil yaitu artinya adalah tertetapkannya dalil. Adanya dalil. Itu dulu untuk masalah ilmu. Yang paling pertama, ada nggak dalilnya, itu dulu. Dan maksudnya ada dalil ini, dalilnya sahih atau tidak. Kalau Al-Quran jelas sahih. Kalau hadis sahih nggak? Atau bisa juga dalil ini berupa apa? Kaidah. Al-muhim, adanya dalil. Itu dulu. Tapi keberadaan dalil belum tentu cukup. Karena boleh jadi ahlul batil dan bid'ah mereka memproklamirkan kebatilan dan kebid'ahan mereka dengan dalil. Mempropagandakan kebatilan dan bid'ah mereka dengan dalil. Maka perlu maqam yang kedua. Step yang kedua. Atau langkah yang kedua, derajat kedua, yaitu sihhatul istidlali bid dalil. Sihhatul istidlal bid dalil artinya keabsahan berdalil dengan dalil tersebut. Keabsahan berdalil dengan
dalil tersebut. Jadi yang pertama, dalilnya ada nggak? Ada. Yang kedua, dicek lagi. Ini pendalilannya sahih atau tidak? Yang kedua ini pendalilannya sahih. Kalau pendalilan sahih, mulai bagus. Karena tidak semua yang berdalil itu sahih dalam pendalilan. Ya, dalil itu baku. Arti baku apa? Ya, dia muhkam seperti itu dalil. Qul a'udzu birabbin nas. Innamal a'malu binniyat. Antum nggak bisa mengubah dalil tersebut. Ya, ahlul bidah mereka pakai Al-Qur'an Sunnah, pakai. Tapi sekarang, bagaimana kita mentafriq dan kemudian memecah antara ahlul bidah dengan ahlus sunnah? Maka lihat istidlalnya. Sahih atau tidak? Pendalilannya. Pendalilan itu adalah pemahaman. Nah, pemahaman bisa berbeda-beda. Pakai kaidah atau enggak? Sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan salaf atau tidak? Ya, itu pendalilan. Jadi pendalilan itu adalah mengambil hukum dan faedah dari dalil sesuai dengan kaidah-kaidah syar'iyyah. Itu istidlal, ya. Jadi mengambil faedah atau hukum dari dalil sesuai dengan qawaid syar'iyyah. Karena tanpa kaidah semua orang akan bicara nanti. Ya. Contoh misalnya supaya antum bisa mengalahkan musuh, baca surat Al-Kautsar. Baca surat Al-Kautsar. Ya, supaya musuh mental. Gimana pendalilannya? Itu pakai dalil nggak mereka? Pakai dalil. Apa surat Al-Kautsar? Inna a'tainaka al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa pendalilannya? Tar. Karena apa? Tar, cetar gitu. Tar. Jadi pas abtarnya, tarnya itu ditakkid. Nasyani'aka huwal abtar gitu. Gimana, ikhwan? Ini ada nggak dalilnya? Thubutud dalil ya. Taib. Step pertama. Tapi antum sebagai thalibul ilmi jangan ada dalilnya ya. Udah selesai. Bentar. Gimana cara dia memahami dalil? Istidlalnya gimana? Istidlalnya pakai inna syani'aka huwal abtar, karena tar ini ya tar gitu loh. Sensasi dan bisa mukul gitu loh. Ini nggak ada kaidah yang pakai kayak gini. Baik kaidah syar'iyyah atau bid'iyah atau khurafiyah itu nggak ada. Apa hubungan tar dengan yang ada tar berapa, nikotin berapa ya? Ya ini gimana tar kemudian bisa menonjok tanpa menyentuh? Gimana? Kemudian ada juga pendalilan yang batil tanpa kaidah. Bahkan ini bisa jadi malah merendahkan Islam itu sendiri. Contoh, ketika kita mau sholat, lafalkanlah niat. Sholli fardhu apa gitu kan. Lafalkanlah niat, bunyikanlah niat, ada suaranya gitu kan. Dalilnya apa? Dalilnya kata Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya apa tuh? Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Kita kan bingung, ini istidlalnya apa antara itu dengan melafalkan niat salat? Bingung kan? Apa coba? Tupai ini mana sampai peci miring. Alhamdulillah bukan topi miring. Apa? Gimana pendalilannya, kawan? Padahal Nabi SAW ketika sholat nggak pernah pakai niat. Astagfirullah. Nggak pernah membaca atau menzahirkan niat kan? Tapi mereka bisa mendapatkan dalil dari itu. Istidlal mereka tuh ajaib. Nah, kawan. Gimana? Muni. Sallu kama ra'aitu muni. Apa muni? Muni. Oh, nah suara aneh. Dimuni kan muni. Jadi bunyi, suaranya bunyi. Harus ada bunyi, mau sholat tuh ada bunyinya. Usolli fardhul asri arba rakaat. Muni ki muni, itu muni. Itu ada dalilnya. Shollu kama ra'aitu muni. Aduh, capek deh. Gimana? Itu tuh sebangsanya Pak Samiran sama Pak Abdul Khalik itu. Satu ras sama sampean itu.
Aduh, parah. Jadi ini apa, istidlalnya nggak sahih walaupun dalilnya sabit. Jadi hati-hati, nggak semua yang kemudian pakai dalil kemudian benar pendalilannya. Lihat dulu, pakai kaidah nggak dia. Dan itu pun setelah pakai kaidah taib. Oke, sekarang kemudian step yang ketiga. As-salamatu minan nasikh. Selamat dari nasikh namanya. Selamat dari penghapusan hukum atau lafal. Ada dalam usul fikih namanya nasikh dan mansukh atau hukum nasikh, yaitu penghapusan lafal ataupun hukum dalam ayat ataupun hadis. Jadi dalil yang dipakai itu harus dalil yang memang selamat dari adanya penghapus, baik penghapus lafal maupun hukum. Sebenarnya nanti bakal ada contoh-contohnya. Kemudian ini maqam yang keempat, step yang keempat. Setelah kita meninjau ini selamat gak dari penghapusan hukum, maka kudu ada apa? Harus ada as-salamatu minal mu'arid. Selamat dari penentangan dalil atau yang selamat dari dalil yang bertentangan dengannya. Ketika ada dalil lain bertentangan dengannya, ya, baik secara lafal ataupun hukum, baik secara istinbat maupun baik secara mafhum maupun mantuk, maka ditinjau lagi bagaimana caranya kita menyimpulkan hukum ini ketika dalil yang kita pakai ada lawannya dan sama-sama dalil yang sabit dan sama-sama pakai kaidah syar'iyyah. Ini bagaimana kita mentarjih salah satu dari dalil yang bertentangan. Sebenarnya tidak bertentangan, hanya ilmu kita yang ringan, makanya kelihatan bertentangan. Jadi 4 hal tersebut ikhwan, yaitu subutud dalil, ada yang dalil. Kemudian keabsahan pendalilan dengan dalil tersebut. Kemudian selamat dari penghapus dalil. Dan yang keempat, selamat dari penentang, yaitu dalil yang bertentangan. Wa hadhil maqamatu tamurru biha ayya mas'alatin yutlabun nazar wa tarjihu fiha. 4 maqamat inilah ya yang akan dilewati oleh siapapun dari kita di masalah-masalah ilmiah yang diinginkan darinya adanya nazar dan juga tarjih. Nazar yaitu meninjau lebih dalam tentang dalil, dan juga tarjih yaitu menguatkan dalil mana yang lebih tepat untuk kita ambil kalau terjadi apa? Mu'aradah atau terjadi ta'arud, pertentangan. Kemudian kata penulis hafizallah, masailul ilmi katsirah. Masalah-masalah ilmiah itu sangat-sangat banyak. Ya. Dan dalam menuntut ilmu, kita menuntut ilmu itu mas'alatan. Masalah demi masalah. Jangan menuntut ilmu secara jumlah. Hati-hati dengan keterpedayaan kita menuntut ilmu itu secara jumlah. Apa artinya? Itu pengen seabrek langsung menuntut ilmu. Ustaz, bisa nggak ini hari ini 5 sesi kajian kitab tafsir jalanin semua Ustaz. Khatamin, Anda pengen khatamin tafsir jalanin dalam waktu sebulan. Ini namanya isti'jal namanya. Tergesa. Jadi kalau misalnya ada di benak kita, kenapa kok Ustaz fulan atau alim fulan kajian kitab ini hanya pekanan gitu loh. Bahkan kadang 2 pekan sekali, bahkan kadang sebulan sekali. Ya kan? Rata-rata kan sepekan sekali gitu. Misalnya kita ngaji kitab fikih muamalah. 1 pekan 1 masalah. 1 masalah toh. Ya Allah Ustaz, 1 masalah doang. Capek Ustaz, 1 masalah. Mendingan sekalian berapa masalah gitu. Nah ini lihat isti'jal. Ini bukan berarti ustadznya pengen lama-lamaan, enggak. Kecuali kalau ustadznya kelihatan sengaja lama ngomongnya. Jadi, nah kalau ini memang ustadznya nih masalah. Tapi maksudnya dari dai-dai ini adalah apa? Rahimahullah, hafizahullah, adalah supaya para tulabul ilm ini tidak menuntut ilmu secara jumlatan. Langsung satu semuanya, seabrek-abrek. Karena kata para ulama apa? Idza talabta al-ilma jumlatan wasta'jalta fihi dhahaba minka al-ilmu jumlatan. Itu jika seorang talib menuntut ilmu secara sejumlah, sepaket, seabrek, dan dia tergesa dalamnya, maka ilmu akan
pergi darinya, seabrek itu juga. Dan itu hak, ikhwan. Itu hak yang terjadi. Makanya tidak ada lulusan-lulusan yang instan. Lulusan sebulan nuntut ilmu syar'i, mempelajari mustalah hadis, langsung menjadi ustadz, itu wallahi tidak akan jadi. Hatta sepintar apapun dia. Ya. Jadi masail ilmu itu kathirah, masalah ilmu itu kan. Dan kita diharuskan untuk mempelajari mas'alatan mutadarrijan. Yaitu masalah demi masalah secara bertahap. Karena dengan pertahapan itu ada kedewasaan. Dengan kedewasaan itu ada pemantapan gitu. Tapi kalau kita kekanak-kanakan, pengen cepat-cepat, kapan kita khatam saat, kapan kita, ini, sebentar, antum mau apa dari khatam? Mau doa khatam Quran, Allahumma arhamni bil Quran, ya. Nggak ada khataman kayak gitu. Kenapa antum pengen cepat khatam? Pengen cepat-cepat makbar Ustaz, makan bareng nasi kebuli. Ini berarti bukan ilmu yang antum cari. Nasi kebuli. Insya Allah kapan-kapan kita kebulian insya Allah. Iya, ketika jemaah nggak seramai ini. Masalah ilmu itu sangat banyak. Dan dengan banyaknya itu kita nggak boleh untuk melahapnya seketika dengan begitu banyaknya. Apalagi penuntut ilmu yang masih level mubtadi, pakai hamzah, yaitu masih pemula. Ya. Masailul ilmi kathirah, walakin min ta'silil ilmi min ta'sili talibil ilmi an yura'iya hadzal asla. Tetapi di antara bentuk sikap ta'sil, yaitu pengakaran penuntut ilmu, memperhatikan hadzal asl, yaitu pondasi ini, yaitu dia apa? Annahu idza nadhara fi kulli mas'alatin yura'i awalan thubutal adillati fiha. Yaitu kalau dia melihat ke suatu permasalahan, maka yang paling awal dia perhatikan adalah ada nggak dalilnya. Itu dulu, ada nggak dalilnya, ada nggak alasannya gitu. Maka untuk segala hal sebenarnya bisa seperti itu. Ada nggak alasannya kok terjadi hukum ini? Tapi kemudian thumma yanzuru thaniyan fi sihhatil istidlal fiha. Kemudian yang kedua, dia melihat akan keabsahan mengambil dalil dengannya, yaitu beristidlal dan memahami hukum darinya. Benar gak ini sesuai kaidah syar'i atau enggak? Ada enggak kaidah usuliyah yang memang matching dengan istinbat dia atau hasil hukum dia, atau adakah kaidah fiqhiyah atau dhabit fiqhi yang sesuai dengan atau menjadi dasar istinbatnya dia. Thumma yanzuru thalithan, kemudian yang ketiga dia melihat ke apa? Salamata hadhil adillati minan nasakh. Kemudian dia melihat apakah dalil-dalil ini selamat dari penghapusan hukum maupun lafal. Thumma yanzuru rabi'an salamataha minal mu'arid. Kemudian yang keempat, dia melihat apakah dalil-dalil yang dia pakai ini atau yang dipakai itu selamat dari dalil yang bertentangan dengannya. Nah, terus kemudian ada ininya, ada contohnya. Ya. Mana contohnya? Di sini kita sebut contohnya. Wa nadhribu 'ala dzalika mithalan. Ada contohnya. Nawaqidul wudu'i katsirah. Pembatal wudu itu banyak, ikhwan. Na'khudhu minha mathalan. Contoh misalnya. Ada tema naqdul wudu'i bil qai'. Wudu atau pembatalan wudu dengan qai'. Apa qai', ikhwan? Muntah. Faqara at-talibu naqdal wudu'i bil qai'. Maka seorang talibul ilm suatu ketika membaca faedah bahwasanya di antara pembatal wudu adalah muntah. Dia, masa sih muntah membatalkan wudu?
Gharib gak bagi antum gimana menurut antum? Baru dengar gak? Hah? Menurut antum gimana? Selama ini akidah antum gimana tentang muntah? Batalkan wudu gak kira-kira? Enggak. Batalkan puasa. Itu pun enggak semua kasus. Baik, kemudian maka dia bilang, "Ana uridu an anzura fi hadhil masalah." Saya pengen nazar. Maksudnya bukan nazar itu, tapi di sini maksudnya saya pengen melihat ke masalah ini, ya. Maka kita katakan buat dia, "Na'am, unzur fi hadhil masalah." Ya, antum melakukan penelitian di masalah ini. Unzur. Hal thabata dalilun fi anna al-qai'a yanqudul wudu? Apakah ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya muntah membatalkan wudu? Ada nggak dalilnya? Maka kata dia, "Na'am." Ya. Na'am. Ini gimana bacanya? Coba di situ gimana harokatnya? Auradal alimi. Kok gitu? Gimana Pak Samir menurut membacanya itu? Harokatnya gimana menurut antum? Pokoknya ya agak aneh itu. Naam, ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian beliau wudu. Hadzal hadis haditsun sahih. Hadis ini hadis sahih. Idzan tsabata al-maqamul awal, thubutul hadis. Berarti sekarang dalilnya ada enggak? Dalilnya ada. Hadis sahih. Nah, step pertama udah ya, nazar pertama udah. Kemudian yang kedua. Fayanzuru fil maqami tsani, maka hendaklah dia apa? Melihat ke step yang kedua, yaitu apa? Sihhatul istidlali bid dalil. Keabsahan meninjau faedah dari dalil ini. Berhujjah dengan dalil ini sahih atau enggak, bagaimana istinbat dia, bagaimana pemahaman dia terhadap dalil. Hal yasihul istidlalu bihadzal hadits ala anna al-qai'a naqidun lil wudu? Apakah sahih berdalil dengan hadis ini bahwasanya muntah itu membatalkan wudu? Jadi tadi hadis yang mana? Bahwasanya Nabi SAW muntah kemudian beliau wudu. Pemahaman antum gimana terhadap hadis ini? Apakah konsekuensi dari kenyataan hadis ini bahwasanya qai, yaitu muntah membatalkan wudu? Maka kemudian yanzur hal fil hadis dalalah wadihah ala anna wudu ar-rasuli kana min ajli qai. Harus dia perhatikan di hadis ini. Apakah di hadis tadi ini ada petunjuk yang jelas bahwasanya Rasulullah berwudu itu gara-gara muntah atau memang wudu aja? Paham nggak? Rasulullah SAW muntah. Kemudian Rasulullah SAW berwudu. Apakah di kalimat tersebut ada petunjuk yang terang bahwasanya Rasul ini wudu karena muntah tadi? Atau masih ada ihtimal, ada posibilitas? Paham nggak ya, kawan? La yujadu lil hadithi dalalatun wadihatun ala anna wudu ar-rasuli kana min ajli qai. Tidak ada di hadis ini, tidak ada dalalah wadihah, petunjuk yang jelas straight bahwasanya wudunya Rasul itu karena muntah. Enggak ada, enggak. Limadza? Kenapa begitu? Li'annahu laisa fihi illa mujarradul fi'il. Karena tidak ada dalam hadis tersebut kecuali hanya sebatas perbuatan Nabi wudu. Wal fi'lul mujarradu 'indal ulama la yadullu 'alal wujub, innama yadullu 'alal istihbab. Dan perbuatan semata bagi para ulama, perbuatan Nabi semata, bukan perkataan. Perbuatan Nabi semata itu tidak menunjukkan pengawajiban, melainkan menunjukkan dianjurkan. Paham gak maksudnya, kawan? Beda halnya kalau misalnya Nabi SAW berkata, misalnya bilang, Nabi SAW berkata, barang siapa yang muntah maka berwudulah dia. Ini jelas berarti kan? Sorohatan jelas, straight, bahwasanya Rasulullah memerintahkan. Ini di sini boleh dipahami bahwasanya
Muntah itu membatalkan wudu kalau pakai kalimat Rasulullah. Tapi ini mujarrad al-fi'il namanya. Sebatas perbuatan Nabi wudu. Nabi SAW berbuat apa? Muntah. Kemudian Nabi SAW wudu. Maka ini hanya perbuatan Nabi SAW, tidak sampai amar perintah lisan. Maka dipahami oleh ulama dengan pemahaman apa? Ini fi'il mujarrad, tidak melazimkan wajib. Jadi di antara kaidah yang harus antum ketahui jemaah, ikhwan. Di sini wa yu'nuna bil fi'il mujarrad, fi'il mujarrad semata-mata perbuatan Rasulullah saja. Al fi'lu alladhi ya'ti min ar-rasuli la yaqa'u bayanan limujmali min al-aya aw haditsin akhar. Hal na'khudhu min hadzal hadithi annahu yajibu 'ala man qa'a yatawadda? La na'khudhu hadza min al-hadits. Jadi karena sebatas fi'il perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan tersebut bukan suatu penjelasan untuk hal yang mujmal dalam ayat atau hadis lain, maka bagaimana kita memahaminya? Enggak, kita tidak memahaminya ini sebagai keharusan untuk berwudu. Hadzal hadis ma'a sihhati dallati ala naqdhi al-wudu bi khurujil qai' fihi nadhar. Hadis ini dengan kalau misal dipahami sebagai pembatal wudu gara-gara apa? Keluar muntah, maka fihi nadhar. Perlu ditinjau lagi. Wa wajhun nadhar, sisi tinjauannya adalah bahwasanya hadis ini lam yastamil illa ala mujarrad fi'il. Hadis ini tidak mencakup kecuali hanya sebatas perbuatan, dan perbuatan Nabi la yadullu 'ala al-wujub. Selama belum perintah lisan, hanya perbuatan Nabi SAW itu tidak melazimkan harus diikut, harus umat juga harus seperti itu. Enggak. Paham ikhwan? Ini kaidahnya. Jadi al-fi'il al-mujarrad la yadullu 'ala al-wujub. Perbuatan semata, perbuatan Nabi SAW semata tidak menunjukkan kewajibannya atas umat, tapi menunjukkan apa? Dia anjurkan. Menunjukkan dianjurkannya. Idza tabaqa talibul ilmi al-maqam al-awwal wal maqam al-tsani. Kalau penuntut ilmu sudah berhasil menahapi derajat pertama dan kedua, wa intahatil mas'alatu ala hadhihi as-surah, dan permasalahan itu sudah selesai dengan bentuk yang tadi, step kedua selesai, wala yahtaju ila tatbiqil maqam ats-tsalits war rabi', maka dia enggak butuh dengan pembahasan atau step yang ketiga dan keempat. Nanti insyaallah kita akan membahas masalah berikutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah di masalah man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh farjnya maka hendaklah dia wudu. Bagaimana memahami hadis tersebut? Insyaallah kita akan bahas pada waktu berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.